أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Lan sekali-kali tidak tanalu kalian akan mencapai albirro kebaikan hatta sehingga tunfiqu kalian menginfakkan mimma dari apa-apa tuhibbuna yang kalian mencintai wama dan apa-apa tunfiqu yang kalian infakkan min dari syai'in sesuatu fa maka inna sesungguhnya Allah bihi dengannya alimun maha mengetahui. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah maha mengetahui tentangnya. Kullu semua at-ta'ami makanan kana adalah ia hillan halal li bagi bani Israila bani Israel illa kecuali ma apa-apa harrama dia telah mengharamkan Israilu yaitu Israel ala atas nafsihi dirinya min dari qabli sebelum an bahwa tunazzala akan diturunkan at-tauratu Taurat. Qul katakanlah fa maka uktu datangkanlah oleh kalian bi dengan at-taurati Taurat itu fa maka utslu bacalah oleh kalian ha iya in jika kuntum adanya kalian shodiqin orang-orang yang benar. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Qul fa'tu bit Taurati fatsluha in kuntum shadiqin. Semua makanan halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, yaitu Yakub atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Nabi Muhammad, bawalah Taurat lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Fa maka man barang siapa iftara dia mengada-adakan ala atas Allahi Allah al-kadhiba kedustaan min dari ba'di sesudah dzalika demikian itu fa maka ulaika mereka itulah hum mereka az-zalimun orang-orang yang zalim. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika fa ulaika humuz zalimun. Maka siapa yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah setelah itu, mereka itulah orang-orang zalim. Qul katakanlah, sadaqa dia benar Allahu Allah. Fa maka ittabi'u ikutilah oleh kalian millata Ibrahima millata agama Ibrahima Nabi Ibrahim hanifa yang lurus wama dan tidaklah kana adanya dia min di antara al-musyrikin orang-orang musyrik. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wama kana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad,
Maha benar Allah dalam firman-Nya, maka ikutilah agama Ibrahim yang hanif, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Inna sesungguhnya awwala yang paling pertama, baitin rumah, wudi'a yang dibangun, linnasi untuk annasi manusia, lalladzi la sungguh, alladzi iya yang, bibakkata pada Bakkata Mekah, mubarakan yang diberkahi, wa dan hudan menjadi petunjuk, lil alamin bagi al alamin semesta alam. Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat sebelumnya dijelaskan bahwa orang yang meninggal dalam kekufuran, maka sebesar apapun harta dan infak yang mereka keluarkan tidak akan bisa dijadikan tebusan agar mereka bebas dari azab Allah. Pada ayat ini dijelaskan tentang harta dan infak yang bermanfaat, hendaknya harta yang dicintai. Karena kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang paling utama dan sempurna sebelum kamu menginfakkan dengan cara yang baik dan tujuan yang benar sebagian harta yang kamu cintai, yang paling bagus dari apa yang kamu miliki. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui niat dan tujuan kamu berinfak. Apakah karena ingin dipuji atau dilihat orang, atau riya, ingin dipuji orang yang mendengar, atau sum'ah, atau semata-mata karena Allah? Jika infak dilaksanakan hanya karena Allah, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan di dunia maupun akhirat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Setelah ayat sebelumnya Allah menjelaskan harta dan infak yang bermanfaat, maka pada ayat ini Allah menjelaskan makanan yang halal atau haram bagi Bani Israel. Semua makanan itu pada dasarnya halal bagi Bani Israel, sebagaimana halal juga bagi selain mereka, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, yaitu Yakub atas dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan dalam rangka meraih kebajikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Makanan tersebut adalah daging dan susu unta. Ada satu riwayat menyebutkan bahwa Nabi Yakub pernah sakit dan bernazar kalau Allah memberinya kesembuhan, maka dia tidak akan makan daging unta dan tidak minum susunya, meskipun kedua makanan tersebut sangat disukainya. Pengharaman Nabi Yakub atas kedua jenis makanan tersebut lalu diikuti oleh keturunannya. Setelah Taurat diturunkan, ada beberapa makanan yang diharamkan bagi mereka sebagai hukuman atas pelanggaran yang mereka lakukan. Lihat surah An-Nisa ayat 160. Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami mengharamkan atas mereka makanan-makanan yang baik yang dahulu pernah dihalalkan bagi mereka, juga karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah. Dan surah Al-An'am ayat 146. Atas orang-orang Yahudi kami mengharamkan semua hewan yang berkuku. Kami mengharamkan pula atas mereka lemak sapi dan domba,
kecuali yang melekat di punggungnya, yang ada dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya. Sesungguhnya kami maha benar. Yang dimaksud hewan berkuku di sini adalah hewan yang jari-jarinya tidak saling terpisah antara yang satu dengan yang lain, seperti unta, itik, dan angsa. Sebagian mufasir mengartikannya dengan hewan yang berkuku tunggal seperti kuda dan keledai. Tetapi kaum Yahudi membuat kebohongan dengan mengatakan bahwa ada makanan yang diharamkan Allah untuk mereka sebelum kitab Taurat diturunkan. Oleh karena itu Allah menjawab, "Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kamu berkata demikian, maka bawalah Taurat lalu bacalah dan tunjukkan kepada kami keterangan Taurat tentang pengharaman makanan itu jika kamu orang-orang yang benar." Ternyata tidak seorang pun di antara mereka mampu menunjukkan ayat Taurat yang mendukung kebohongan mereka. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Karena tidak seorang pun dari mereka mampu menunjukkan dalil atau ayat Taurat tentang pengharaman makanan sebagaimana yang mereka katakan, maka jelas bahwa mereka berbohong. Dan barang siapa mengada-adakan kebohongan terhadap Allah menyangkut makanan atau hal lainnya setelah datang penjelasan tentang itu, maka mereka itulah orang-orang zalim. Mereka itulah orang-orang yang jauh dari kebenaran dan akan mendapat siksaan yang pedih akibat kezaliman tersebut. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika faulaika humuz zalimun. Setelah nyata kebohongan orang-orang Yahudi, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, "Katakanlah, benarlah segala yang difirmankan Allah dan ketetapannya tentang makanan. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, yaitu penyerahan diri kepada Allah secara tulus tanpa sedikit pun keraguan, dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun, karena dia, yaitu Ibrahim, tidaklah termasuk orang musyrik. Dia sangat dihormati orang Yahudi dan Nasrani, dan dia pantas menjadi teladan umat manusia." Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kedudukan Masjidil Haram dan Ka'bah yang Nabi Ibrahim terlibat dalam pembangunannya. Allah menegaskan bahwa sesungguhnya rumah tempat ibadah yang pertama dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah, yakni Mekah, yang diberkahi dengan banyak kebajikan duniawi maupun ukhrawi secara berkesinambungan dan tiada terputus, dan menjadi petunjuk, yaitu sebagai kiblat dan pusat kegiatan beribadah kepada Allah, serta harapan untuk mengunjunginya bagi seluruh alam di masa lampau, sekarang maupun yang akan datang. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Lihat surah Ibrahim ayat 37. Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia
cenderung kepada mereka, dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.